Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita melanjutkan untuk persiapan soal PPPK di tahap yang kedua berdasarkan pembahasan dari field report tahap yang pertama untuk kompetensi teknis guru SD. Oke. Kita akan lihat soal yang pertama. Kita akan ke matematika terlebih dahulu. Nomor 1, Anton mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi. Luas halamannya 289 meter persegi. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh Anton adalah. Jadi ada beberapa field report yang berkembang pada tahap yang pertama. Ada yang berbentuk lingkaran, yang mungkin di video-video sebelumnya sudah dibahas dan nanti akan kita bahas kembali. Kemudian yang kedua, berbentuknya adalah persegi. Dalam konteks ini, bisa juga teman-teman bentuknya juga dibuat lain, yaitu persegi panjang. Bangun datar yang paling memungkinkan dalam konteks soal seperti ini adalah persegi panjang dan juga lingkaran. Kita berfokus di soal nomor 1 ini, bentuknya adalah persegi. Maka kita berangkat dari, karena ini pertanyaannya jarak, berarti mencari kelilingnya terlebih dahulu. Untuk mencari kelilingnya, maka kita harus tahu sisinya terlebih dahulu. Maka berangkat dari sini. Luas berarti adalah sisi kali sisi, atau sisi kuadrat sama dengan 289. Maka sisinya adalah akar dari 289, yaitu adalah 17 meter. Oke, ini sisinya. Kemudian setelah itu kita menghitung kelilingnya. Ya, keliling karena ini persegi begitu, berarti ada 4 sisi, 4S. 4 dikali sisinya adalah 17, 4 kali 17 adalah 68 meter. Berarti kelilingnya adalah 68 meter. Artinya satu putaran itu sama dengan satu keliling. Di mana satu keliling atau satu putaran tadi senilai 68 meter. Berarti kalau ditanyakan adalah dia mengelilingi sebanyak 3 kali, berarti jaraknya adalah 3 kali 68 meter, yaitu adalah 204 meter. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 2, kita masuk ke model soal perbandingan. Budi berangkat mengendarai sepeda motor dari desanya ke Semarang yang berjarak 60 km menghabiskan 4 liter bensin. Jika dengan kendaraan yang sama dia pergi ke kota Yogyakarta dan menghabiskan 7 liter, berapakah jarak desa Budi ke Yogyakarta? Berarti ini konteksnya adalah perbandingan jarak dengan bahan bakar. Berarti semakin banyak bahan bakar, jarak yang ditempuh semakin jauh. Maka kita bisa mengidentifikasikan ini sebagai perbandingan senilai. Berarti kita menggunakan perbandingannya adalah BBM 1 dibanding dengan BBM yang kedua sama dengan jarak 1 dibanding jarak 2. BBM 1 adalah 4 liter, ya, 4 liter. BBM kedua adalah 7 liter. Jarak pertama dengan 4 liter dia mampu menempuh 60 km, kemudian jarak yang kedua adalah yang ditanyakan. Nah, berarti untuk mencari jarak yang kedua, berarti jarak 2 sama dengan, kemudian 7 dikali 60 dibagi dengan 4. Oke, 60 kita bisa coret dengan 4, bertemu 15 ya, 60 bagi 4, 15. 15 kemudian dikali 7 adalah 105 km. Maka jawabannya adalah B. Nomor 3. Budi berangkat mengendarai sepeda motor dari desanya ke Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Sampai di tempat tujuan dalam waktu 5 jam. Jika dengan ia melaju dengan kecepatan 50 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan? Nah, berarti ini berbanding terbalik ya, antara kecepatan dengan waktu. Karena semakin cepat suatu kendaraan, maka waktu tempuhnya makin singkat. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Nah, maka kita pakai perbandingan berbalik nilai, kecepatan 1 kemudian dibanding dengan kecepatan 2 ya, sama dengan
waktu 2 dibanding waktu 1. Jadi karena ini perbandingannya berbalik nilai, maka posisinya pun berbalik ya. Kecepatan 1 tidak bertemu dengan waktu 1 tapi waktu 2 begitu. Oke, kemudian kita isikan kecepatan 1 60, kecepatan 2 50, waktu yang kedua yang dicari. Waktu 2 yang dicari. Kemudian waktu yang pertama adalah 5 jam. Maka untuk mencari waktu 2 adalah 60 per 50 dikali dengan 5. Kita bisa coret ya, 5 dengan 50. Nah, seperti ini. 5 dengan 50, 10, nolnya kita coret atas bawah, tinggal 6. Berarti waktu yang kedua berapa? 6 jam. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 4. Sebuah bus menempuh jarak 150 km dan menghabiskan bahan bakar sebanyak 20 liter. Jika bus tersebut menempuh jarak 450, berapa literkah bahan bakar yang diperlukan? Oke, berarti dalam konteks ini termasuk perbandingan senilai seperti soal-soal sebelumnya tadi. Perbandingan senilai. Berarti bagaimana? Berarti BBM1 kita banding dengan BBM2 sama dengan jarak 1 dibanding jarak 2. BBM1-nya adalah 20 per BBM2 yang dicari sama dengan jarak yang pertama 150 per 450. Maka kalau kita mencari BBM2, kita pindahkan ruas, kita tarik ke atas. 20 kali 450 dibagi 150-nya turun ke bawah ya, pindah ruas. Coret-coret, 45 bagi 15 adalah 3. 3 kali 20, 60. Maka jawabannya adalah 60 liter B. Lanjut nomor 5. Suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja dan diselesaikan selama 15 hari. Apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke. Berarti ini termasuk apa? Perbandingan berbalik nilai sebenarnya. Karena apa? Semakin banyak jumlah pekerja, maka waktu yang dibutuhkan makin singkat. Nah, tetapi untuk menghindari kesalahan dalam meletakkan atas dan bawah begitu pembaginya, kita bisa menggunakan rumus rencana sama dengan realisasi. Di mana rencananya 8 pekerja selama 15 hari. Berarti 8 kali 15 sama dengan apabila 10 pekerja. Berarti 10 dikali berapa harikah dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Logikanya berarti ini akan jauh lebih cepat kan begitu. Akan lebih cepat pengerjaannya karena lebih banyak. Berarti X hari begitu. Berarti X hari bisa diselesaikan dengan 8 kali 15 dibagi 10 X hari ya. 15 dibagi 10 sama-sama dibagi 5 ini 3, kemudian ini 2, kemudian 8 dibagi dengan 2 adalah 4. 4 kali 3 12. Maka jawabannya adalah C, 12 hari. Kemudian nomor 6. Sebuah rumah dibangun dalam jangka waktu 20 hari dengan jumlah pekerja 8 orang. Jika sang pemilik rumah ingin mempercepat waktunya menjadi 16 hari, maka berapakah jumlah pekerja yang harus ditambahkan? Kita harus detail di sini karena ini pertanyaannya yang ditambahkan ya, bukan total. Kita pakai rumus tadi, rencana sama dengan realisasi. Berarti rencananya 20 hari ya, oleh 8 pekerja, 20 kali 8. Realisasinya kita cari keseluruhan terlebih dahulu, yaitu 16 hari keinginannya dikalikan X. Berarti X orang ya ini, X orang atau pekerja. 20 kita kalikan dengan 8 dibagi dengan 16. Berarti kita bisa coret 8 bagi dengan 16 adalah 2 ya. 2 coret dengan 20 adalah 10. Berarti X orang sama dengan adalah 10. Tapi jangan dijawab di 10. Karena pertanyaannya yang ditambah.
Nah, kan tambahan pekerja berapa? Karena sebelumnya Anda sudah memiliki 8 pekerja, berarti tambahannya adalah 10 pekerja dikurangi dengan 8 pekerja yang sudah dimiliki. Berarti butuh tambahan berapa? 2 pekerja. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 7. Adi, Budi, Chandra akan melakukan perjalanan dengan waktu bersamaan menuju kota A dari rumah masing-masing yang jaraknya 80 km, 100 km, dan 125 km. Jika Adi berangkat dengan kecepatan 40 km per jam, Budi dengan kecepatan 60 km per jam, dan Chandra menyusul dengan kecepatan 50 km per jam, maka urutannya siapakah yang sampai lebih dulu? Ya. Berarti cara efektif dalam menyelesaikan soal model seperti ini bagaimana teman-teman? Yaitu adalah kita membuat tabel terlebih dahulu. Ada Adi, kemudian ada Budi, dan ada Chandra. Oke, kita bagi seperti ini. Kemudian sesuai yang diketahui soal ada jarak. Jadi jarak rumah masing-masing kan berbeda-beda. Ada yang 80, ada yang 100, ada yang 125 km. Ini jarak. Kemudian kecepatan. Kecepatannya Adi adalah di soal ini 40, Budi 60, dan Chandra 50. Berarti karena ini ada pertanyaan siapa yang duluan, berarti ini bicara tentang waktu. Dimana kita ketahui rumus waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Berarti tinggal 80 dibagi 40. 80 dibagi 40 adalah 8 bagi 4, 2 jam. Oke, berarti Adi 2 jam. Budi 100 dibagi 60, kita coret-coret, 10 dibagi 6, ya 1,667 jam begitu. Tapi kalau teman-teman pengen lebih detail, itu bisa 1 jam 2/3 jam ya. Dimana 1 jam 2/3 itu adalah 1 jam 2/3 dikali 60. Itu adalah berapa menit? 2/3 dikali 60. Nanti dicoret-coret, 60 bagi 3 20, 20 kali 2 40 menit. Itu boleh. Tapi sebenarnya tidak harus sampai detail, sudah bisa karena ini mengkomparasikan 2 jam dengan 1,667 kan lebih cepat 1,667. Jadi nggak masalah sampai sampai ke menit, tidak perlu sampai ke menit, tidak masalah. Kemudian yang ini Chandra 125/50 berarti, yaitu 2,5 jam. Nah, dari sini sudah kita ketahuan urutannya. Yang pertama adalah Budi 1,667 jam, yang kedua adalah Adi, dan yang paling terakhir adalah Chandra. Berarti urutannya adalah Budi, Adi, Chandra. Budi, Adi, Chandra adalah yang D. Nomor 8. Mengikuti lomba kebersihan kampung adalah salah satu pengamalan Pancasila. Kita sudah masuk ke PPKN. Sila keberapa? Tentu teman-teman yang sudah mengikuti pembahasan pengamalan Pancasila dari mentor PPK sudah paham ya, bahwa mengikuti lomba kebersihan kampung bagian dari pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia, karena di situ ada aktivitas untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Berarti jawabannya adalah C, Persatuan Indonesia. Oke, kemudian berbagai kemungkinan sebenarnya sudah kita bahas di video-video sebelumnya, baik itu tentang pertanyaan implementasi pengamalan Pancasila dihubungkan dengan sila keberapa dan lambang juga. Namun pada kali ini kita akan lebih detail lagi, yaitu adalah filosofi di masing-masing lambang tersebut. Nomor 9. Alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila adalah, sila ke-1 itu kan lambangnya adalah bintang emas. Nah, bintang emas di sana adalah menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 10. Arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila adalah, nah ini cukup sering terjebak ya. Nah, ini harus berhati-hati. Kalau kita lihat spesifik terlebih dahulu, bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, kalau sekilas kita mungkin mengiranya seperti lingkaran-lingkaran saja begitu. Padahal mata rantai di dalam sila yang kedua ini berbentuk segi 4
dan juga lingkaran. Nah, segi 4 melambangkan laki-laki dan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, berarti aspek di sini laki-laki dan perempuan ini adalah aspek kemanusiaan yang berlaku adil dan beradab. Berarti jika kita lihat sesuai option ini, maka jawaban yang tepat adalah B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. Jawabannya adalah B. Nomor 11, pohon beringin memiliki sulur yang banyak menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud adalah sulur-sulur ini kan memiliki panjang dan ukuran ataupun morfologi yang mungkin tidak sama satu dengan yang lainnya. Artinya sama dengan filosofi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana rasa persatuan itu terus dipupuk meskipun ya memiliki perbedaan baik itu suku, keturunan, agama ya. Sehingga jawaban yang tepat di soal ini adalah yang A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Berarti yang A. Nomor 12, alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah. Nah, kita ketahui di sila keempat adalah berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berarti berkaitan dengan musyawarah dan juga perwakilan. Nah, dipilih lambang kepala banteng di sini adalah mewakili filosofi bahwa banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Maka jawabannya adalah A. 13 pada lambang sila kelima Pancasila ada padi dan kapas. Yang ditanyakan di soal nomor 13 adalah makna dari padi. A. Kemakmuran, B. Pangan, C. Sandang, D. Keadilan, E. Keadilan hukum. Padi melambangkan pangan, kemudian kapas di situ melambangkan sandang, yang artinya adalah pemenuhan keadilan sosial di kebutuhan primer ya teman-teman. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Pangan. Nomor 14. Oke, sebelum kita ke nomor 14, kita perlu membahas jenis-jenis paragraf terlebih dahulu. Nanti kemudian kita eksekusi ke jenis-jenis soalnya. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan urutan kejadian atau kronologi. Kemudian ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bersifat atau berisikan informasi, pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca, berisi tentang fakta-fakta. Tapi di sini eksposisi kemudian tidak memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi pembacanya begitu untuk istilahnya tertarik dalam hal ini meyakinkan pembacanya tidak. Kenapa? Karena kalau untuk kaitannya dengan bujukan, ajakan itu ada jenis paragraf tersendiri yaitu adalah persuasi. Di mana paragraf persuasi di sini adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembacanya sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan. Jadi ini ada unsur mempengaruhi berupa bujukan atau ajakan, itu persuasi. Tapi kalau eksposisi menempatkan informasi atau pengetahuan secara padat, ringkas ya, untuk menarik untuk dibaca, berisikan fakta-fakta. Sedangkan paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa ya tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, seolah-olah pembacanya itu mengalami, melihat, dan merasakan peristiwanya. Yang selanjutnya ada paragraf argumentasi, adalah paragraf yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat, yaitu argumentasi dari sudut pandangnya. Kemudian ada paragraf eksplanasi, adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Jadi ada kausalitas, hukum sebab akibat,
kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Sekarang kita coba ke analisis ke soalnya. Nomor 14. Buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji pepaya juga mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. Jenis paragraf di atas berarti termasuk apa? Karena di sini berisikan tentang fakta-fakta ya, kandungan flavonoid, kandungan vitamin C, ya, buah pepaya mengandung papain dan serat ya, berarti ini kan berisi fakta-fakta. Berarti termasuk apakah paragraf ini? Ya, tepat sekali D, eksposisi. 15. Penggunaan masker dapat mengurangi resiko penularan virus corona. Masker dapat menghalangi virus masuk ke tubuh. Penggunaan masker harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Gunakan masker yang benar agar terhindar dari virus corona. Ada kata gunakan masker, berarti ini ada unsur ajakan. Karena ada unsur ajakan atau bujukan ya. Nah, berarti dia termasuk persuasi. 16. Pagi itu Davin sudah siap berangkat ke sekolah. Sebelumnya ia tidak lupa sarapan. Saat hendak berpamitan, ibunya menegur Davin. Ibunya menyuruh Davin melihat salah satu bagian dari kakinya. Ternyata kaki kanan dan kaki kiri Davin memakai kaos kaki berbeda. Jenis paragraf di atas adalah. Nah, karena ini ada kalimat penjelasnya sebelumnya saat hendak ya. Kemudian ibunya melihat bahwa salah satu bagian kakinya ternyata kaki kanan dan kiri memakai kaos kaki berbeda. Ini kan menceritakan suatu rangkaian kronologi atau peristiwa atau urutan peristiwa atau waktunya begitu ya. Nah, berarti dia memenuhi unsur jenis teks apa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu adalah narasi. Jadi tidak melulu contoh jenis paragrafnya itu berita ya, tapi juga bisa jenis teks atau cerita yang lain, melainkan asalkan dia memiliki muatan kronologi atau urutan waktu, maka masuk ke dalam narasi. Nomor 17. Tidak lama dengan rasa penasaran ku coba melihat orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis berambut panjang menarik hatiku sambil melirik ku perhatikan dia. Rambutnya panjang dan pirang, matanya memandang sayu ditambah dengan bibirnya yang tipis, dia membuat jantungku berdetak hebat. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana? Dari beberapa kalimat di sini sudah jelas ini bentuknya adalah penggambarannya. Dari mulai di situ ada keterangan melirik, kemudian dia memberikan gambaran berambut panjang, bibirnya tipis, ya, pirang. Nah, seperti itu adalah bentuk penggambaran indrawi. Berarti dia termasuk apa? Ya, betul sekali B, deskripsi. Oke, teman-teman, kita sudah membahas 17 soal dari berbagai mata pelajaran, yaitu kompetensi teknis profesional dari matematika, kemudian ada PKN dan juga bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video pembelajaran mentor PPPK ya. Kita akan coba semakin intens mendampingi rekan-rekan semua dalam video pembelajaran menjelang seleksi tahap yang kedua. Semoga sukses menjadi ASN di tahap yang kedua. Salam hebat, salam cerdas, mentor PPPK. Terima kasih.